Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Prasetyawan. Jadi dalam video project UAS kali ini, kita diminta untuk menganalisis dari project UAS yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi apa saja? Yang pertama kita menganalisis dari soal, kemudian algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian alasan mengapa kita menggunakan algoritma tersebut, terus penjelasan dari setiap baris code yang dibuat, dan yang terakhir demo aplikasinya. Yang pertama kita akan menganalisis dulu dari soalnya. Dito merupakan admin masjid. Dia ingin membuat aplikasi untuk mempermudah pekerjaannya dalam menampilkan, mengurutkan, dan mencari data donatur. Dito mengumpulkan data-data yang dia punya dan mendapatkan data tentang donatur di masjidnya. Data-data yang Dito dapatkan semuanya belum terurut dan masih sulit untuk mencari data-data tersebut. Data yang ingin Dito simpan adalah nama donatur, jumlah donasi, tanggal penyerahan, dan alamat donatur. Dito ingin aplikasi tersebut dapat mencari data berdasarkan nama donatur. Jadi untuk pencarian, aplikasi ini harus bisa mencari data berdasarkan nama donatur. Kemudian yang akan kita analisis adalah dari soal tersebut. Jadi masalah atau problem Dito adalah data-data dari donatur yang Dito kumpulkan di sini belum terurut, sehingga menyulitkan Dito untuk mensortir dan mencari data dari para donatur untuk masjidnya. Kemudian program yang dibutuhkan Dito adalah sebuah aplikasi yang dapat mempermudah menampilkan data donatur dengan urut seperti nama, jumlah donasi, tanggal penyerahan, dan alamat donatur. Dari aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pencarian data seperti yang Dito harapkan. Kemudian yang berikutnya, untuk yang kedua, algoritma yang digunakan. Jadi di algoritma yang digunakan, yang saya gunakan adalah single linked list. Kemudian alasan mengapa menggunakan algoritma tersebut. Jadi single linked list ini adalah algoritma yang sudah diajarkan pada awal-awal waktu perkuliahan algoritma dulu, pada mata kuliah algoritma ya. Jadi alasannya juga single linked list ini cukup mudah, lebih mudah menurut saya daripada linked list yang lain. Hanya itu, simple dan cukup mudah, dan bagi saya sendiri saya lebih menguasai single linked list daripada linked list yang lain. Kemudian penjelasan dari setiap baris code, dan di aplikasi ini kita sembari membuka projectnya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita membuat class node. Kita membuat class node. Di sini tipe data jumlah donasi dan tanggal saya menggunakan tipe data integer. Kemudian untuk nama dan alamat saya menggunakan tipe data string untuk menginputkan alfabet, karena nama dan alamat adalah alfabet dan jumlah donasi dan tanggal adalah angka, maka kita menggunakan tipe data integer. Kemudian metode add node untuk mendapatkan node dalam daftar atau menambahkan data donatur ke dalam daftar ya. Pertama, inisialnya donasi adalah J donasi dengan tipe data integer, tanggal, nama, dan alamat dengan tipe data string. Kemudian setelah kita step pertama, setelah kita mengisi data donatur adalah yang pertama muncul adalah nama donatur. Setelah kita menginputkan nama donatur, akan muncul jumlah donasi, kemudian tanggal penyerahan, dan yang terakhir adalah alamat donatur. Ketika node yang dimasukkan menjadi node yang pertama. Ini adalah algoritma sortir data di dalam node.
Di sini saya menggunakan sortir insertion sort. Ya, ketika kita memasukkan data yang sama pada setelah data yang kita masukkan sebelumnya, maka akan muncul pesan duplikat data tidak diizinkan. Karena data yang diinputkan sama seperti data yang sudah ada di dalam daftar. Setelah for data loop dieksekusi, previous dan current diposisikan sedemikian rupa sehingga posisi untuk node baru berada di antara keduanya dalam untuk sortirnya. Kemudian metode untuk menghapus node yang ditentukan dari daftar. Kita menggunakan metode del node. Di sini kita menggunakan metode Boolean untuk mengulang, untuk looping. Setelah kita menghapus, kita bisa menghapus lagi gunanya looping. Dan if-nya di sini untuk memeriksa apakah node yang ditentukan ada di dalam daftar atau tidak. Kemudian kita membuat metode untuk mencari data donatur. Di sini search, teman-teman search. Metodenya juga Boolean. Untuk mencari seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari kita menggunakan nama dari donatur untuk mencari data tersebut. Juga sama. Untuk jenis sortirnya dari A sampai ke Z. Sini while, if, else, dan return. Sini ada name untuk mencari namanya. Dan metode untuk menampilkan data. Untuk tampilkan data ketika di sini akan daftar kosong. Daftar kosong di sini adalah pesan yang muncul ketika kita mencari data, tapi data yang kita cari tersebut tidak ada di dalam daftar. Jadi pesan yang akan muncul adalah daftar kosong. Di sini adalah metode untuk menampilkan data yang sudah kita input di dalam daftar. Jumlah donasi. Sesuai barisnya, kemudian namanya, name, tanggal, dan juga kemudian alamat. Ini untuk list empty-nya, metode untuk menghapus node di dalam daftar. Oke, kita masuk ke main string. Di sini adalah menu utama yang muncul setelah kita running programnya. Yang pertama adalah mendapat identitas donatur, yang kedua menghapus catatan dari daftar, yang ketiga menampilkan rekap donatur, dan keempat mencari catatan dalam daftar. Kelima exit atau keluar. Masukkan pilihan hanya 1 sampai 5. Jika selain 1 sampai 5 selainnya atau lebih, maka pilihan akan kosong dengan pesan pilihan salah. Untuk mendapatkan identitas donatur, fungsinya sudah ada di atas, yang pertama kali muncul, nama, jumlah donasi, dan sebagainya. Kemudian untuk menghapus catatan dari daftar, di sini. Ketika kita menghapus catatan dari daftar, tapi data yang kita masukkan tidak ada dalam daftar, maka akan muncul daftar kosong. Untuk pesan pertama yang akan muncul adalah masukkan data donatur yang akan dihapus. Ini juga by nama atau by name. Ketika catatan tidak cocok atau tidak match, maka catatan tidak ditemukan. Ketika data yang kita cari di dalam daftar menggunakan nama atau by name ada di dalam daftar datanya, maka pesan yang akan muncul adalah data donatur, name, nama siapa yang ada di dalam daftar, dihapus. Oke, untuk yang ketiga, untuk menampilkan rekap donatur, tampil data. Ya, tampil datanya ada di sini. Metode untuk menampilkan data. Kemudian yang keempat adalah mencari catatan di dalam daftar.
Ini cache, kita bukan switch cache untuk mencari data di dalam daftar. Ketika datanya tidak ada, maka ada pesannya adalah daftar kosong. Untuk pesan yang pertama kali muncul ketika kita mencari data di dalam daftar by name juga, maka akan muncul pasukan nama donatur yang akan dicari. Di sini kita buka nama. Ketika data yang dicari tidak ditemukan, maka catatan tidak ditemukan. Di sini ketika data ditemukan, recapnya akan seperti ini. Catatan ditemukan. Nah, untuk case 5, defaultnya ketika kita salah memilih dari 1 sampai 5, maka akan muncul pilihan salah. Nah, ini untuk periksa data yang dimasukkan akan muncul ketika kita mencari nama, tapi tercampur karakter atau dengan angka. Jadi program akan memperingati dengan periksa data yang dimasukkan. Karena kita menggunakan tipe datanya string, maka program akan otomatis mencegah pencarian selain string, tipe data string. Oke, langsung coba kita running saja. Oke, kita masukkan pilihan 1 sampai 5. Kita coba masukkan dulu angka 6. Kita enter. Nah, pilihan salah. Oke, jadi kita akan memulai dari angka 1. Kita memasukkan nama donatur. Nama David. Untuk jumlah donasinya kita coba 100.000. Sini tanggal penyerahannya saya membuatnya manual, tidak membuat otomatis karena yang pasti para donatur tidak selalu sama tanggal penyerahannya. Tanggal penyerahan donatur kepada si Dito atau takmir masjid tadi. Kita coba tanggal 9 bulan 11 2022. Kita enter. Alamat donatur. Kita buat Banyuwangi. Nah, jadi data yang kita inputkan ini sudah dimasukkan ke dalam daftar, sudah disimpan di dalam memorinya. Kita coba lagi, kita tambahkan Ricky. Kita masukkan jumlah donasinya 150.000. Nah, tanggal penyerahan tanggal 15 bulan 7 2000. Kita enter. Nah, alamatnya adalah Yogyakarta. Ini hanya simulasi saja. Enter. Nah, untuk data yang kedua sudah dimasukkan ke dalam daftar. Dan kita menambah satu lagi deh. Tambahkan namanya Hamdan. Nah, jumlah donasinya 95.000. Untuk tanggal penyerahannya tanggal 12 alamatnya ke Bandung. Kita enter. Oke, yang pertama kita akan menampilkannya terlebih dahulu. Kita akan memasukkan, untuk menampilkan kita masukkan angka 3. Kita enter. Nah, di sini. Dari jumlah donasi, nama donatur, tanggal, dan alamat. Di sini. Oke, jadi sudah muncul. Kita coba mencari catatan di dalam daftar. Kita cari Diko misalnya, Dito yang tidak ada dalam daftar. Maka yang pesan yang akan muncul adalah kita mencari nama Dito, tapi catatan tidak ditemukan. Tapi ketika kita mencari nama yang ada di dalam daftar, seperti Ricky misalnya, kita enter, maka salah, bentar. Mencari tempat Ricky, kita enter.
maka rekapnya akan muncul dari jumlah, nama, dan angka penyerahan dan alamat. Kita coba fungsi menghapus data dari daftar. Menghapus, kita klik 2, kita hapus nama Ricky, kita enter. Oke, karena data Ricky sudah berhasil dihapus, maka data donatur Ricky dihapus. Kita coba tampilkan lagi untuk mengecek apakah data Ricky masih ada di dalam daftar. Kita tampilkan rekap donatur 3, kita enter. Ya, nama Ricky sudah hilang dari daftar. Coba kita mendapatkan lagi satu nama lagi, Eko. Berapa sih? 200.000. Enter tanggal penyerahannya 2021. Enter. Nama donatur boleh kali. Enter. Oke, sudah ada tambahan satu lagi. Kita coba cek untuk menampilkan data dari donatur. Enter. Ya, data Eko sudah terinput di dalam data. Kita mencoba mencari. Kita akan cari nama David dalam daftar. Enter. Ditemukan. Kita coba hapus. David juga. Ya, nama donatur David dihapus. Kita tampilkan apakah masih ada di dalam daftar. Ya, nama David, data dari David sudah dihapus dari dalam daftar. 5 untuk keluar. Oke, jadi cukup sekian demonstrasi dari aplikasi untuk rekap data donatur dari sebuah masjid yang dibutuhkan oleh Dito. Saya rasa cukup karena cuma itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.